Terungkap jalan ninja pemerintahan Joe Biden demi menghentikan agresivitas pasukan Netanyahu di Rafah. Amerika Serikat memberikan tawaran soal data rahasia Hamas dan sebagai imbalan Amerika Serikat minta Israel membatalkan operasi skala penuhnya. Mengutip Tribun News pada 13 Mei, informasi itu diungkap Washington Post dalam catatan 4 sumber utama tanpa nama. Ia mengungkap bahwa pemerintahan Joe Biden menawarkan sejumlah data rahasia kepada Israel. John Kirby selaku juru bicara bahkan menawarkan bantuan untuk menargetkan para pemimpin Hamas sekaligus Yahya Sinwar. Bahkan untuk meyakinkan Netanyahu, pejabat Washington bahkan telah melobi pemerintahan Kairo, terkhusus untuk menutup terowongan yang melintasi perbatasan antara Mesir dan Gaza di wilayah Rafah. Selain itu, pemerintahan Biden juga dapat memberikan informasi mengenai lokasi terowongan rahasia di Gaza yang digunakan Hamas. Roket jihad Mukniyeh akhirnya dikeluarkan oleh Hizbullah dalam operasi terbarunya pada Minggu 12 Mei 2024 kemarin. Gempuran roket itu menimbulkan serangan langsung sesaat setelah muncul di udara Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 13 Mei, kabar itu dari pernyataan Hizbullah pada Minggu 12 Mei kemarin. Dalam operasi terbaru yang menargetkan situs militer di sepanjang perbatasan, Hizbullah menggunakan roket berat baru Jihad Mukniyeh. Penargetan di Al-Malikiyah dengan peluru kendali anti-tank serta membenarkan adanya serangan langsung. Selain itu, penyerangan di Zabdin dengan beberapa roket jihad dan menghasilkan serangan langsung pula. Kerugian Israel pun bertambah saat Hizbullah menargetkan kendaraan militer musuh di Barak Honin menggunakan peluru kendali. Ibasnya, kendaraan hancur lebur serta peralatan pengawasan dan peralatan teknis yang dibawa ikut terbakar hangus. Mesir resmi campur tangan ke Mahkamah Internasional di tengah berkecamuknya Perang Gaza. Mesir menyatakan mendukung seruan Afrika Selatan soal kasus genosida Israel di jalur Gaza. Mengutip Al-Arabiya pada 13 Mei, kabar itu diumumkan Mesir secara resmi pada Minggu 12 Mei kemarin. Kementerian Luar Negeri Mesir mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa tindakan itu dilakukan mengingat memburuknya tingkat keparahan dan cakupan serangan Israel terhadap warga sipil Palestina di jalur Gaza. Pihak Mesir menambahkan bahwa keputusan tersebut diambil di tengah praktek dan serangan sistematis Israel yang telah mendorong orang-orang untuk mengungsi dan meninggalkan tanah mereka, sehingga buntutnya telah menciptakan krisis kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain Mesir, negara-negara lain seperti Turki dan Kolombia sebelumnya telah menyatakan minat bergabung dalam kasus Afrika Selatan melawan Israel ini. Air mata di hati Israel saat memperingati hari peringatan. Ratusan tentara IDF menyanyikan lagu kebangsaan Israel di wilayah Gaza. Mengutip Times of Israel pada 13 Mei, Ketua IDF serta Ketua Nisat buka suara. Ketua IDF mengatakan dia merasakan beban di pundaknya atas kerugian dan kegagalan militer. Sedangkan Ketua Nisat mengatakan bahwa serangan kali ini adalah salah satu manifestasi kejahatan yang paling mengerikan dalam sejarah. Di satu sisi, banyak tentara Israel yang saat ini ditempatkan di jalur Gaza terekam menyanyikan lagu kebangsaan Hatikvah di awal hari peringatan. Sebuah klip yang diposting oleh lembaga penyiaran publik kan menunjukkan ratusan tentara bernyanyi, tepatnya di depan bendera Israel di koridor Netzarim di tengah jalur Gaza yang memisahkan bagian utara Gaza dari selatan. Adapun upacara resmi kenegaraan dimulai pada pukul 8 malam di tembok barat di Yerusalem pada Minggu malam dengan Presiden Isaac Herzog sebagai pemimpin upacara. Sebanyak 50 tentara IDF termasuk satu jenderalnya menjadi korban di medan pertempuran mematikan di jalur Gaza. Mengutip Tribun News pada 13 Mei, kabar itu tertuang dalam pernyataan Brigada Al-Qassam pada Minggu 12 Mei 2024 kemarin.
Tentara Pendudukan Israel mengakui pada Minggu 12 Mei bahwa pertempuran sengit dengan milisi perlawanan Palestina menyebabkan jumlah korban luka terbesar sejak dimulainya perang. IDF mengatakan hanya dalam satu hari sebanyak 50 perwira dan tentaranya terluka dalam pertempuran di jalur Gaza. Tentara yang terluka termasuk Brigadir Jenderal Yogav Barshesh, wakil pengamat sistem keamanan Israel yang terluka dalam pertempuran di lingkungan Zaitun di kota Gaza. Time of Israel melaporkan bahwa Shesh dibawa ke rumah sakit Ishilov untuk perawatan. Laporan media Israel itu mengatakan dia menemani tim komando lanjutan Brigade Infanteri Nahal di lingkungan Zaitun kala itu. Adapun 3 front mematikan tersebut antara lain di wilayah Jabalia, Zaitun, dan Rafah. Sebanyak 10 tentara IDF dilaporkan telah nekat melakukan aksi bunuh diri. Dilaporkan bahwa semua pasukan yang melakukan aksi itu adalah tentara muda yang terdampak psikologi perang. Mengutip media X Twitter Al-Mayadin pada 13 Mei, sebanyak 10 anggota pasukan pendudukan Israel telah melakukan bunuh diri sejak 7 Oktober. Melansir surat kabar Haaretz, beberapa di antaranya terjadi selama konfrontasi di permukiman di Gaza. Para ahli menyatakan bahwa sebagian besar kasus bunuh diri itu melibatkan tentara muda, di mana peristiwa 7 Oktober mempunyai dampak psikologis yang tidak biasa pada personil tentara Israel secara umum. Menurut data Israel, 620 tentara Israel dinyatakan tewas sejak perang di Gaza dimulai. Namun Haaretz mencatat bahwa jumlah sebenarnya dalam catatan tentara pendudukan adalah sebanyak 637 orang. Surat kabar itu juga menyoroti bahwa tentara Israel secara historis menyembunyikan data mengenai bunuh diri personil mereka. Selama beberapa tahun terakhir, IDF secara konsisten menolak untuk merilis data mengenai jumlah tentara yang melakukan bunuh diri sehingga terus mengaburkan isu tersebut. Pasukan Israel dilaporkan telah mengambil langkah yang salah saat menginjakkan kaki kembali ke Jabalia. Imbasnya tentara yang selamat sibuk mengangkut tentara lain saking banyaknya korban jiwa di sana. Mengutip Tribun News pada 13 Mei, pertempuran sengit itu telah terjadi di 3 front mematikan jalur Gaza pada Minggu 12 Mei kemarin. 3 front itu sendiri antara lain Jabalia dan Zaitun di Gaza Utara serta Rafah di Gaza Selatan. Dilaporkan bahwa serangan mematikan itu menghasilkan jumlah korban luka terbesar di pihak IDF sejak dimulainya perang 7 Oktober silam. Setidaknya 50 pasukan IDF roboh dalam 1 hari pertempuran, termasuk seorang petinggi militer Israel. Sebanyak 30 IDF pertama terbunuh dan terluka di sebuah rumah jebakan yang didirikan Brigade Al-Qassam yang diledakkan menggunakan roket Yashin 105. Selain itu puluhan lainnya terluka dan terbunuh saat 8 tank Merkava 4 dan kendaraan pengangkut pasukan dihantam roket anti-tank Yashin 105 oleh Brigade Al-Qassam. Ditambah saat Brigade Al-Quds juga menargetkan IDF menggunakan mortir kaliber berat di penyeberangan Rafah. Sehingga pertempuran sengit di 3 front di jalur Gaza itu dinilai sebagai kesalahan fatal strategi IDF di dalam medan pertempuran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.